Di video ini saya akan share kepada Anda 7 kebiasaan trader yang paling profitable. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang paling penting karena mencakup 3 aspek yang paling krusial di dalam trading, yaitu aspek psikologis, money management, dan juga teknik. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Sebelum kita belajar bersama, bisa tolong klik tombol like dulu dan nanti jangan lupa share video ini ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan update-update materi trading gratis yang saya upload setiap minggunya di channel YouTube ini. Saya juga mengundang Anda untuk join live trading signal yang saya selenggarakan setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pertanyaan, saran, kritik, maupun request materi silahkan posting saja di kolom komentar. Kita mulai dengan kebiasaan yang pertama, yaitu menetapkan tujuan trading. Ini adalah kebiasaan yang bersifat psikologis. Ada 2 tujuan trading yang paling mendasar, yaitu pertama adalah menjadi trader yang disiplin dan punya kebiasaan trading yang baik. Disiplin dan kebiasaan trading apa yang dimaksud nanti akan dijelaskan di poin-poin berikutnya, oleh karena itu jangan di-skip videonya. Tujuan trading yang kedua adalah menjadi trader yang bersahabat dengan kerugian. Pak, tujuan trading itu kan jelas, cari cuan. Kalau itu sih sudah jelas dan tidak perlu diingatkan lagi. Akan tetapi ironinya adalah ketika trader itu dia terlalu fokus untuk mencari cuan, trader itu lupa dan menjadi tidak disiplin. Tradingnya ngawur, lot size-nya gede, resikonya gede, dan kebiasaan-kebiasaan trading yang buruk lainnya. Karena terlalu nafsu untuk mencari profit instan, yang pada akhirnya trader itu diperbudak oleh 2 emosi ini, yaitu keserakahan dan ketakutan. Jadi jika saat ini Anda itu punya prinsip pokoknya hari ini harus profit, gantilah prinsip itu menjadi pokoknya hari ini harus disiplin dan harus punya kebiasaan trading yang baik. Sebagai trader, kita juga harus bersahabat dengan yang namanya kerugian. Kerugian bukanlah musuh kita. Kerugian adalah bagian dari permainan. Yang menjadi musuh kita adalah kebiasaan trading yang buruk, bukan kerugian. Salah satu paradoks terbesar dalam dunia trading adalah semakin Anda takut dengan kerugian, semakin Anda mencoba dengan sekuat tenaga untuk menghindari kerugian, maka ironinya adalah trader justru lebih susah untuk profit. Seorang trader yang mau bersahabat dengan kerugian itu ibarat seorang pengusaha yang mau juga bersahabat dengan resiko. Tanpa resiko tidak akan ada profit. Jadi biasakan diri Anda dengan kerugian. Kebiasaan yang kedua adalah kebiasaan yang bersifat teknis, yaitu identifikasi kondisi market di chart daily. Apakah sedang trending, baik bullish maupun bearish, ataukah sedang sideways atau tidak trending. Ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan untuk menyusun strategi trading Anda. Kalau market lagi dalam kondisi bullish atau naik seperti ini, lebih baik kita mencari trading plan untuk melakukan buy. Sebaliknya, jika kondisi market sedang dalam keadaan bearish atau turun seperti ini, lebih baik kita membuat trading plan untuk melakukan sell. Pak Setio, boleh nggak trading melawan tren atau counter trend? Jawabannya adalah boleh ya teman-teman, karena sejauh sebatas masih dalam bentuk gaya trading maupun metode, itu sebenarnya tidak ada hitam putih. Semuanya disesuaikan saja dengan gaya trading masing-masing. Tapi saran saya, jika Anda ingin melakukan trading counter trend atau kontrarian atau trading melawan tren, jangan melawan tren daily, tapi lawanlah tren di TF yang lebih kecil, misalkan di TF H1. Ilustrasinya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Di sebelah kiri ini adalah tren daily, which is dia sedang bearish. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah TF H1 yang dia trennya itu sedang bullish. Maka kalau Anda ingin melakukan counter trend atau trading kontrarian atau trading melawan tren, maka Anda bisa melakukannya di TF H1, jangan di TF D1 atau TF daily. Seperti misalkan ini kita lihat di TF H1 itu trennya lagi bullish, akan tetapi di sini muncul sinyal bearish yang ditandai dengan adanya spinning top dan juga bearish engulfing di pucuk daripada tren bullish. Maka Anda bisa melawan tren bullish dengan melakukan open posisi sell di TFH1 karena sebenarnya di TF daily-nya memang tren utamanya itu sedang bearish.
Kebiasaan yang ketiga adalah mengidentifikasi support dan resistance kunci, which is ini juga adalah sebuah kebiasaan yang teknis. Lakukan ini pertama pada TF daily dulu yang merupakan TF utama, kemudian baru turun ke TF-TF yang lebih kecil. Cara melakukannya of course ada banyak cara, akan tetapi prinsipnya sangat mudah sekali. Anda pasti bisa melakukannya dengan mudah asal Anda mau latihan dan terus-menerus mengasah insting Anda di market. Contohnya seperti yang ada pada chart yang sedang Anda lihat ini. Identifikasi level support and resistance yang terlihat paling menonjol ya teman-teman, seperti misalkan Anda bisa meletakkan di sini, Anda juga bisa meletakkan support and resistance di sini, dan juga di sini Anda bisa melakukan juga misalkan di sini. Mengapa melakukan identifikasi support and resistance kunci ini sangat penting? Karena di area-area di sekitar support and resistance kunci inilah kita akan melakukan trading. Misalnya saja kita sudah menetapkan bahwa area ini adalah area support, karena begitu harga menyentuh area ini kemudian harga mantul ke atas ya teman-teman, maka area support ini akan menjadi area potensi kita untuk melakukan open posisi buy seandainya harga balik lagi ke area tersebut. Seperti simulasi ini ya teman-teman, kita melihat setelah harga masuk kembali ke area support itu, maka harga akan punya kecenderungan untuk balik lagi ke atas ya teman-teman. Setiap kali dia balik lagi, dia punya kecenderungan lagi ke atas. Oleh karena itu teman-teman, area ini sekali lagi area support yang sudah ditetapkan di sini itu menjadi potensi area untuk melakukan open posisi buy. Jadi trader itu tidak sembarangan saja menentukan kapan dan di mana waktu entry. Demikian juga yang terjadi dengan area resistance ya teman-teman. Katakanlah ini adalah area resistance ya, 1, 2. Kemudian ketika harga sampai lagi ke sini, kita bisa lagi melakukan open posisi sell ya teman-teman. Dan kalau kita melakukan open posisi sell di sini, maka kita akan kena stop loss karena ternyata resistance yang ada di sini itu dia mengalami breakout atau tertembus ke atas. Kemudian hasilnya adalah kita mengalami kerugian. Artinya memang mengidentifikasi support and resistance ini tidak akan pernah menjamin profit kita, akan tetapi dia menjamin bahwa kita memang sudah masuk, sudah entry di area-area yang benar. Yang tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk membatasi resiko dan memperbesar profit, bukan untuk jaminan profit. Support dan resistance ini tentu saja ada dalam banyak bentuk ya teman-teman, bisa dalam bentuk garis horizontal seperti contoh yang saya berikan ini, akan tetapi juga of course bisa dalam bentuk misalnya dalam bentuk trend line, dalam bentuk moving average, dan dalam bentuk apa saja sesuai dengan tool yang Anda gunakan sehari-hari. Atau bisa juga dalam bentuk level psikologis ya teman-teman, yang saya suka pakai itu adalah level-level yang belakangnya itu double zero atau 50 ini biasanya saya suka pakai sebagai patokan untuk level support dan resistance. Kebiasaan yang keempat adalah punya trading rules yang fix sesuai dengan kondisi market. Misalnya saja contohnya begini ya teman-teman, katakanlah kondisi marketnya itu lagi bullish, maka trading rules-nya misalkan harga itu bergerak di atas moving average 200, kemudian stokastik itu di area oversold, kemudian buy itu di level psikologis terdekat, misalnya nih gold itu di 1900, oleh karena itu kita akan buy di 1900, kemudian risk reward ratio-nya itu 1:2, kemudian risk per trade-nya itu 1%. Nah, Anda harus punya trading rules yang fix seperti ini dan jangan diubah-ubah. Anda harus disiplin dengan trading rules Anda ini. Jangan suka mengubah-ubah, apalagi biasanya itu trader mengubah-ubah atau menggeser stop loss. Ingat tadi kebiasaan trading yang pertama, yaitu kita harus punya tujuan trading, yaitu menjadi trader yang disiplin dan punya kebiasaan trading yang baik. Kebiasaan yang kelima adalah abaikan pendapat orang lain. Jadilah trader yang berkarakter, yang yakin dengan metode trading Anda sendiri. Jangan mudah terpengaruh opini orang atau grup trading.
Mau seluruh grup trading itu baik, kalau Anda pengen sell ya Anda sell aja. Mau seluruh grup itu dia mau sell, kalau Anda memang sesuai dengan kriteria trading Anda itu adalah buy, ya udah abaikan saja, Anda buy saja. Seorang mentor trading yang baik itu bukanlah seorang mentor yang ingin agar muridnya itu menjadi seperti dia, akan tetapi menunjukkan jalan agar si murid itu dia menemukan karakter tradingnya sendiri. Seperti hubungan mentor-murid yang terjadi antara George Soros dengan Stanley Druckenmiller. Di banyak kesempatan, Stanley Druckenmiller ini mengambil posisi yang berlawanan dengan sang mentor. Toh keduanya sama-sama sukses luar biasa. Oleh karena itu, yang ketiga, Anda harus bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil trading Anda. Tidak usah menyalahkan mentor, tidak usah menyalahkan signal provider, dan tidak usah menyalahkan pilot copy trade Anda. Seluruh tanggung jawab dan keputusan trading harus ada di pundak Anda sendiri. Karena menjadi trader yang berkarakter kuat itu adalah salah satu kunci yang paling penting bagi seorang trader untuk bisa punya karir trading yang panjang dan juga sukses. Kebiasaan yang keenam adalah kelola resiko dengan baik. Trader yang tidak mampu mengelola resiko dengan baik, tidak peduli seberapa jago dia, pada akhirnya pasti akan bangkrut. Kita bahas dulu soal risk per trade, yaitu 0,5 hingga 1% saja per trade. Saya paham sekali bahwa risk tolerance tiap-tiap orang itu berbeda, namun risk per trade 3% ke atas menurut saya itu terlalu besar. Dan jika risk per trade Anda itu terlalu besar, maka dia akan ngefek nanti ke emosi dan mental trading Anda. Contoh perhitungannya itu adalah misalkan modal Anda adalah $1.000 dan stop loss Anda itu 100 pips, maka Anda menggunakan lot size itu adalah 0,01 lot. Jadi lot size-nya itu juga tergantung stop loss Anda. Ya, misalkan kalau modal Anda 1000, stop loss Anda itu hanya 50 pips, maka untuk lot size-nya Anda bisa menggunakan 0,02 lot dan seterusnya. Atau misalkan modal Anda 10.000 US, stop loss Anda 100 pips, maka Anda menggunakan lot size itu adalah 0,1 lot dan seterusnya. Aspek selanjutnya adalah soal risk reward ratio yang minimal itu harus 1:1. Tidak boleh kurang dari 1:1. Tidak boleh resikonya itu lebih banyak dibandingkan dengan rewardnya. Jadi misalkan stop loss Anda itu 50 pips, maka targetnya juga harus minimal itu 50 pips. Atau boleh juga stop loss Anda itu 50 pips, target Anda itu 100 pips dan seterusnya. Yang tidak boleh itu adalah stop loss Anda 50 pips tapi target Anda itu hanya 10 pips atau kurang dari 50 pips. Artinya resiko Anda itu lebih gede dibandingkan dengan reward Anda. Kalau seperti itu Anda nggak akan pernah profit. Winning rate Anda bisa saja tinggi, mungkin 80-90%. Akan tetapi begitu loss sekali saja langsung habis semua uang di akun trading Anda. Kejadian seperti ini banyak sekali terjadi dan trader itu banyak yang nggak kapok. Mereka terus mengulangi kesalahan yang sama. Jika di antara Anda ada yang masih begitu, jangan lakukan lagi. Mungkin ada yang protes, Pak Setio, kalau risk per trade-nya cuma 0,5-1%, kapan kayanya, Pak? Itu memang pilihan, ya teman-teman. Hanya ada dua pilihan. Anda mau gedein modal secara gradual, atau Anda mau gedein resikonya. Dengan harapan bahwa dengan resiko yang besar, maka Anda akan menjadi cepat kaya. Modal Anda akan menjadi berlipat dalam waktu yang singkat. Banyak trader retail itu mereka mengalami loss karena dengan modal yang kecil, karena mereka ingin cepat kaya, maka mereka membesarkan resikonya. Ini berbanding terbalik dengan trader institusional. Mereka modalnya besar, akan tetapi resikonya kecil. Karena itu kita sebagai retail trader, kita harus meniru cara bagaimana trader institusional itu mereka mengelola resiko mereka. Yaitu dengan cara membesarkan modal secara gradual, secara pelan-pelan, dan tetap mempertahankan resiko di level yang kecil. Jadi misalkan Anda punya modal nih $1.000, Anda kan pakai lot size-nya
yaitu 0,01 lot. Kemudian Anda trading bagus, berhasil, sehingga pada tahun kedua modal Anda itu berubah bertambah menjadi $2.000. Maka baru pada tahun kedua itulah Anda menaikkan lot size-nya menjadi 0,02 lot. Demikian seterusnya. Di samping tentu saja Anda bisa menambah modal Anda dengan menabung ya. Misalkan Anda menabung, kemudian ada uang lebih Anda masukkan lagi untuk menambah modal trading Anda. Jadi prinsip yang benar itu adalah membesarkan modal secara gradual, secara pelan-pelan dengan risiko yang kecil, bukan dengan modal kecil lalu dengan menggunakan risiko yang besar. Kebiasaan trading yang ketujuh adalah hindari trading emosional. Trading emosional itu seringkali menjadikan trader itu tidak disiplin. Trading emosional juga adalah bentuk yang paling nyata dari kebiasaan trading yang buruk. Ada 3 trading emosional yang paling sering terjadi. Pertama adalah FOMO atau Fear of Missing Out. Contoh dari trading FOMO ini banyak terjadi misalkan di saat news. Misalnya pada data NFP atau FOMC yang memang menyebabkan pergerakan market yang besar. Sering kali terjadi ketika news trader itu padahal trading rules-nya itu tidak membolehkan dia untuk trading, tapi karena harga itu lagi runningnya kenceng, maka dia gatal trading. Maka masuklah dia trading tanpa planning sama sekali, hanya murni berdasarkan market yang memang lagi running. Fear of missing out alias takut ketinggalan kesempatan. Akhirnya melanggar trading rules yang dia buat sendiri. Trading emosional yang juga sering terjadi adalah trading balas dendam. Setelah stop loss-nya kena, setelah trading yang merugi, maka si trader ini nggak mau terima. Pokoknya saya harus balas dendam. Pokoknya saya harus balas kekalahan yang barusan saat ini juga. Jadi dengan membabi buta, dia pencet aja tombol buy dan sell untuk balas dendam. Yang biasanya efeknya justru tambah parah, tambah loss lebih besar lagi. Recovery memang wajib ya teman-teman, tapi tidak harus saat ini juga, yang dimotivasi oleh emosi yang masih meledak-ledak akibat tidak terima karena baru saja mengalami loss. Trading emosional yang ketiga adalah overtrade. Trading emosional ini bisa diakibatkan oleh FOMO, bisa diakibatkan oleh balas dendam, tapi juga bisa diakibatkan oleh rasa percaya diri yang terlalu tinggi, over PD. Setelah profit, wah trading lagi. Setelah profit, trading lagi. Akhirnya trading, akhirnya overtrade dan akhirnya loss semua. Sindrom overtrade ini juga banyak terjadi pada gambler atau penjudi. Ya teman-teman udah menang main judinya begitu ya, tapi nggak puas, kepingin lagi, main lagi, kepingin lagi, kecanduan ya, jadinya kecanduan. Akhirnya main, habis semuanya. Video ini tidak hanya bicara soal kebiasaan baik apa saja yang wajib dilakukan oleh trader jika ingin profitable, tapi sekaligus juga memberitahukan kepada Anda apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan. Karena mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan itu sebenarnya sama pentingnya dengan melakukan atau mengetahui apa yang harus dilakukan. Pada prakteknya nanti tentu saja tidak semudah teorinya. Masing-masing Anda, masing-masing kita, masing-masing trader harus punya kemauan yang kuat untuk bisa benar-benar mempraktekkan apa yang sudah ada di dalam video ini. Agar Anda sebagai trader, kita semua sebagai trader, punya disiplin dan kebiasaan trading yang baik. Percayalah bahwa ketika Anda sudah bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa ini, Anda akan bisa menjadi trader yang jauh lebih profitable, jauh lebih konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat, silakan like dan jangan lupa share ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Pertanyaan, saran, kritik maupun request materi silakan tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya dan salam cuan.